الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فريضة من الله والله عليم حكيم. فريضة من الله والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Bijaksana. Surah At-Taubah ayat 60. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Firgi Randa Setiawan dapat menjumpai Anda dalam program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan. Tayangan yang syarah akan kesyana keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Dimana lagi kalau bukan di program takjil, takarub di jalan ilahi. Alhamdulillah di sore hari ini saya sudah bersama dengan Ustadz Firdaus LC yang bergabung pada program takjil kita di sore hari ini. Yang tentunya kami akan mengajak pemirsa yang ada di rumah untuk membahas tema yang sangat menarik. Dan tema yang kami angkat pada sore hari ini yaitu hikmah zakat bagi ummah. Nah, kita tahu bersama bahwa zakat adalah salah satu amalan ibadah wajib yang harus kita tunaikan di bulan suci Ramadan ini. Apalagi kita memiliki harta ya, dan wajib harus kita tunaikan, memberikan kepada yang wajib menerimanya.
Seperti biasa di segmen pertama ini, saya akan mengajak Anda pemirsa untuk mendengarkan tausiah singkat dari Ustadz terlebih dahulu. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVRI Bangka Belitung, para soimin dan soimat, dimanapun Anda berada, pertama mari kita bersyukur kepada Allah yang alhamdulillah kita masih banyak diberikan nikmat dan karunia, petunjuk dan hidayah, perlindungan, kesehatan, serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita tadi, sebagai manusia yang baik, tentu saya mengajak kita untuk bersyukur. Karena orang beriman, kata Rasulullah, punya dua rumus hidupnya. Pertama, rumus hidupnya syukur ketika mendapat nikmat. Yang kedua, rumus hidup orang beriman itu adalah sabar. Di sini ketika kita diberikan nikmat, kita harus pandai bersyukur, dan ketika kita diberikan musibah, kita harus pandai bersabar. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada, para soimin dan soimat, kita semua dimudahkan untuk bisa menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik sekali untuk kita bahas, yaitu apa sebenarnya hikmah dari syariat zakat yang Allah syariatkan kepada kita semua. Sebelum kita banyak berbicara nanti tentang apa hikmah zakat, maka kita perlu tahu dulu apa definisi dari zakat itu sendiri. Secara bahasa, para pemirsa yang dimuliakan Allah, zakat itu artinya berkembang. Maka orang yang berzakat, rezekinya akan berkembang. Ya, kemudian akan banyak sekali keberkahan yang dia dapatkan. Karena dari definisi secara lughawinya saja, secara bahasanya saja, menunjukkan zakat itu punya hikmah yang luar biasa. Lalu yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa pengertian zakat berdasarkan terminologi para ulama, dan sebenarnya banyak pengertian zakat yang diberikan oleh ulama-ulama kita. Tapi karena kebetulan kita orang Indonesia mazhabnya Syafi'i, saya mengambil definisi dari mazhab Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i menyebutkan zakat itu adalah harta yang dikeluarkan terhadap atau sesuatu yang dikeluarkan terhadap harta dan badan kita. Maka nanti di dalam ilmu fikih itu ada istilah zakat fitrah. Nah, ini zakat yang kita keluarkan terhadap jiwa kita, terhadap tubuh kita. Dan yang kedua disebut dengan zakat mal, zakat yang dikeluarkan dari harta kita. Maka zakat dari pengertian mazhab Syafi'i itu ada dua jenis nanti. Zakat yang dikeluarkan terhadap badan kita, yaitu zakat fitrah, dan zakat yang dikeluarkan dari harta kita, namanya zakat mal. Nah, kemudian kata mazhab Syafi'i atau kata Imam Asy-Syafi'i, zakat itu ditujukan kepada golongan-golongan tertentu. Yang tadi sudah dibacakan, ada 8 asnaf yang memang mereka sudah Allah tentukan di dalam Al-Quran. 8 golongan itu berbeda dengan ibadah yang lain, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Kalau kita berkurban, maka kurban itu bisa diberikan kepada siapapun. Kalau kita bersedekah, sedekah bisa diberikan kepada siapapun. Tidak demikian dengan zakat, karena Allah sudah tahu apa hikmah dibalik diberikannya zakat kepada 8 golongan ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang zakat di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional pada tahun 2021 menyebutkan bahwasanya Indonesia ini punya potensi zakat yang sangat luar biasa sekali. Seandainya masyarakat muslim yang ada di Indonesia semuanya berzakat, maka potensi zakat masyarakat muslim Indonesia itu kurang lebih 327 triliun. Itu bukan angka yang sederhana, bukan angka yang sedikit. Ini angka yang kalau seandainya muslim Indonesia semuanya, masyarakat yang sadar zakat, bisa menjadi potensi ekonomi yang sangat luar biasa dalam mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi sayangnya memang pemahaman tentang zakat ini sering sekali kita agak kurang sempurna pemahamannya. Kita begitu bersemangat melakukan sholat, kita begitu bersemangat melakukan zakat, tapi banyak di antara kita yang tidak bersemangat membayar zakat. Ya, bersemangat berpuasa, tidak bersemangat membayar zakat. Sebagai contoh misalkan,
kita beranggapan kalau sholat dan puasa kita itu manfaatnya kita bisa rasakan secara langsung. Tidak demikian dengan zakat. Zakat itu kita merasakan manfaatnya seakan-akan untuk orang lain. Padahal sebenarnya zakat itu punya hikmah, punya manfaat, punya kebaikan yang bukan hanya dirasakan oleh 8 asnaf tadi saja. Kalau kita menyadari betul, apalagi kalau kita kaji ayat Al-Quran dan hadis, di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak berbicara tentang hikmah puasa. Di antaranya misalkan hikmah zakat. Quran surah At-Taubah ayat 103. Ayat ini berbicara tentang kewajiban kita membayar zakat. Kata Allah, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Kata Allah, ambil dari harta orang-orang tadi sedekatan. Sedekatan ini bukan sedekah, tapi sedekahnya yang sifatnya wajib, yaitu zakat. Jadi ambil, kata Allah. Dari kata ambil ini berarti harus ada yang ngambil. Disitulah dalil maka diwajibkannya orang amil zakat. Jadi mana dalil amil zakat itu ada? Ini At-Taubah ayat 103. Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari orang-orang tadi harta zakat. Untuk apa tujuannya? Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Ada 2 hikmah zakat bagi muzakkinya. Ya, muzakkinya punya 2 hikmah, lalu nanti mustahiknya juga punya hikmah. Wallahu a'lam bishawab. Akan kita bahas insya Allah di segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz telah mengantarkan untuk tausiah singkatnya di segmen pertama ini. Dan juga kami membuka pertanyaan untuk pemirsa di rumah nantinya yang ingin bertanya melalui media sosial kami. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan tema hikmah zakat bagi ummah. Tetap bersama kami di Takjil Taqarrub di Jalan Ilahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Takjil Taqarrub ke Jalan Ilahi. Masih bersama dengan Ustadz Firdaus LC saudara di sore hari ini. Dan tema yang kami angkat bagi Anda yang baru saja bergabung yaitu hikmah zakat bagi ummah. Nah, tadi di segmen pertama Ustadz sudah menjelaskan secara singkat makna dari zakat. Dan di segmen kedua ini kita akan kembali mendengarkan juga tausiah singkat dari Ustadz. Tadi Ustadz mengatakan ada 2 hikmah zakat yang belum dijelaskan. Silakan Ustadz. Para pemirsa TVRI Bangka Belitung, para saimin dan saimat, mudah-mudahan sehat semuanya, ibadahnya diterima. Amin. Pada segmen berikut ini kita akan menjelaskan ada 2 hikmah bagi orang-orang yang berzakat. Nanti hikmah yang pertama bagi muzakkinya, orang-orang yang berzakatnya. Hikmah yang kedua tentu bagi para mustahiknya. Dari 2 hikmah ini nanti kita bisa melihat betapa syariat zakat itu adalah syariat yang sangat bermanfaat, bukan hanya bagi mustahik, ternyata bagi muzakkinya juga bermanfaat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih kita akan kupas satu persatu Quran surah At-Taubah ayat 103 tadi. Allah berfirman, khudz min amwalihim, ambil, kata Allah, dari harta orang-orang Islam itu shadaqatan, sedekah wajib, yaitu zakat. Tujuannya apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Pertama adalah mensucikan harta mereka. Ya, jadi fungsi bagi mustahik itu atau hikmah yang pertama yang akan didapatkan, manfaat yang pertama yang akan didapatkan oleh seorang muzakki ketika dia berzakat, itu akan mensucikan harta mereka. Karena mengapa? Kita bekerja, para pemirsa yang dimuliakan Allah, pergi pagi, pulang malam, bahkan banyak di antara kita seperti Bang Toyib ya, nggak pulang-pulang ya. Ketika kita bekerja, lalu kita mendapatkan hasil dari kita bekerja, apakah kita bisa menjamin semuanya kita dapatkan dengan cara yang halal? Apakah kita bisa menjamin kita tidak korupsi waktu? Apakah kita bisa menjamin kalau rezeki yang kita dapatkan itu memang layak kita dapatkan? Maka disitulah Allah syariatkan zakat untuk mensucikan harta kita tadi, supaya fungsinya bisa jadi saat kita bekerja ada harta orang lain kita ambil secara tidak sengaja atau mungkin secara sengaja, maka disucikanlah harta tadi dengan zakat.
Jadi ketika seorang muzaki mengeluarkan zakatnya, maka sesungguhnya dia sedang mensucikan hartanya dari harta haram. Ini hikmah yang pertama yang jarang sekali dikupas atau diketahui oleh orang-orang yang berzakat. Lalu apalagi hikmahnya? Di samping mereka mensucikan harta mereka, yang kedua, kalau seandainya mereka tidak mengeluarkannya, khawatirnya nanti Allah akan sucikan harta orang tadi dengan cara Allah sendiri. Nah, ini yang menarik para pemirsa yang dimuliakan Allah. Kalau kita tidak berzakat, khawatirnya nanti Allah sucikan harta kita dengan caranya sendiri. Bagaimana cara Allah mensucikan harta kita? Pertama, dengan Allah kasih kita anak-anak yang bertingkah atau anak-anak yang bermasalah. Lalu mau tidak mau kita keluarkan zakat. Kita keluarkan uang kita. Padahal kalau kita bayar zakat, maka bisa jadi anak kita tidak bermasalah. Istri kita tidak bermasalah. Bahkan mungkin pekerjaan kita tidak bermasalah. Tapi karena kita tidak mau membayar zakat, pada akhirnya Allah ciptakan sendiri, Allah hadirkan masalah-masalah yang ujungnya mau tidak mau kita harus mengeluarkan uang. Nah, lalu yang kedua, cara Allah mensucikan harta kita bisa jadi dengan Allah kasih kita musibah. Nah, itu sesungguhnya cara Allah untuk mensucikan harta kita. Mungkin mobil kita kecelakaan, atau mungkin tiba-tiba kita kehilangan uang, nggak tahu kemana larinya. Itu sesungguhnya cara Allah mensucikan harta kita. Maka pilihan ada pada kita para pemirsa. Mau kita sendiri yang mensucikannya lewat zakat, atau mau cara Allah. Kalau cara Allah tentu belum tentu mengenakkan bagi kita. Ya, disinilah kebenaran hadis Rasulullah yang bersabda, tidak ada kata Rasulullah yang bisa mendahulukan musibah kecuali sedekah. Jadi kalau kita misalkan selama ini kita jarang atau kita sering mendapat musibah, coba cek kapan terakhir kita berzakat. Coba cek kapan terakhir kita bersedekah, karena zakat juga disebut sedekah tadi oleh Allah. Nah, itu penyebabnya, atau ini hikmah yang kedua. Yang ketiga, apa hikmah zakat bagi orang muzakinya tadi? Hikmah yang ketiga bagi muzaki tadi, ketika seseorang itu berzakat, wa tutahhiruhum, kata Allah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang kedua hikmahnya adalah mensucikan jiwa orang yang berzakat. Maka kalau seseorang mengeluarkan hartanya, secara tidak langsung dia sedang mengikiskan penyakit kikir yang ada pada dirinya. Maka orang yang berzakat, insya Allah dia tidak akan pelit. Orang yang rutin berzakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, dia akan baik sama tetangga. Dia akan baik sama orang tuanya. Dia akan baik dengan fakir miskin, bertemu dengan pemulung, bertemu dengan pengamen. Maka dia akan berzakat atau dia akan berbagi hartanya. Karena mengapa? Zakat mengikiskan kekikiran, kebakhilan yang ada pada diri seseorang. Nah, ini hikmah yang kita bisa dapatkan dulu pada orang-orang yang berzakat. Nanti insya Allah kita akan kupas apa hikmah bagi mustahiknya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik Ustadz. Dan sepertinya kita sudah mendapatkan pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah. Ini pertanyaan pertama dari Rahmat. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustadz, mohon pencerahannya mengenai zakat mal. Yang pertama, apakah harta atau uang yang dipinjam orang juga wajib dizakati, sedangkan harta tersebut belum tahu kapan akan dikembalikannya? Terus yang kedua, nishabnya seperti apa? Siap. Silakan Ustadz. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang zakat mal, ya. Apakah harta kita yang dipinjam sama seseorang itu termasuk harta yang perlu dizakatkan? Nah, di dalam fikih zakat, ya, karangan Profesor Dr. Yusuf Qardawi, ya, beliau mantan ketua ulama sedunia, beliau mengatakan harta yang dipinjam oleh seseorang itu tidak masuk kategori harta yang perlu dizakatkan. Ya, karena ia berada tidak pada kekuasaan kita. Karena kita tidak pernah tahu orang itu kapan melunasinya, bahkan kita nggak pernah bisa menjamin orang itu bisa melunasi atau tidak. Ya, benar. Ya, maka disinilah para ulama berijtihad, harta yang dipinjam oleh orang lain itu tidak masuk kategori harta yang perlu kita zakatkan. Yang kedua, berapa nisab zakat mal? Nah, para ulama termasuk diantaranya ulama-ulama dari imam 4 mazhab itu sepakat nisab atau batas minimal kita berzakat harta itu adalah 85 gram emas. Jadi kalau harta kita senominal itu, kali saja kalau sekarang misalkan 1 gramnya itu kurang lebih 1 juta lah kita hitung. 85 gram emas berarti harta kita itu kurang lebih 85 jutaan. Nah, kita punya tabungan senilai itu, lalu ada syarat yang kedua,
sudah disimpan selama 1 tahun, ya sudah haul bahasanya, maka wajib dikeluarkan 2,5%-nya. 2,5%. 2,5% dari harta tersebut. Nah, biasanya umat muslim Indonesia mengeluarkan zakat malnya berbarengan dengan zakat fitrah. Jadi ketika mereka membayar zakat fitrah plus mereka mengeluarkan 2,5% dari harta mereka tadi untuk selanjutnya diberikan kepada pihak masjid, para amil zakat, untuk didistribusikan kepada pihak-pihak yang memang seharusnya menerimanya. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Terima kasih untuk Rahmat yang sudah bertanya. Semoga pertanyaannya dapat terjawab oleh Ustadz. Nah, pertanyaan lagi Ustadz, ini dari Fahmi. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya dari Kampung Tengah. Ini bagaimana cara perhitungan zakat emas yang kita simpan? Silakan Ustadz. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, tadi sudah saya singgung sebenarnya, penghitungan zakat emas yang kita simpan itu nominalnya sudah 85 gram emas atau belum? Kalau nominalnya kurang dari itu berarti belum wajib zakat. Belum wajib zakat. Karena emas itu baru wajib zakat kalau nisabnya 85 gram emas. Kalau sudah wajib 85 gram emas, maka keluarkan nominal 2,5%-nya dari itu. Ya, jadi kalau dikonversikan saja sekarang 1 gram berapa kali 85 gram, atau kalau emasnya lebih 100 gram misalkan, tinggal dikalikan saja keluar 2,5%-nya dari situ. Diberikan kepada fakir miskin. Demikian para pemirsa. Oke, semoga terjawab untuk Fahmi yang sudah bertanya. Pertanyaan ketiga Ustadz, ini dari Ibu Rahma. Assalamualaikum Ustadz, saya Rahma dari Gabek. Saat ini saya sedang mengandung 9 bulan. Yang ingin saya tanyakan, apakah anak yang ada dalam kandungan saya juga wajib dibayarkan zakat fitrahnya? Ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apakah janin yang ada di perut ibunya itu bisa diwajibkan bayar zakatnya? Nah, ini sebenarnya para ulama ada ikhtilaf. Nah, mengapa ada ikhtilaf? Khawatirnya nanti kita tidak pernah bisa menjamin bayi itu lahir dalam keadaan selamat atau tidak masalahnya. Namun ada para ulama mengatakan tetap saja seandainya misalkan ada kemungkinan lahir sebelum Idul Fitri, ya, sebelum sholat Idul Fitri, maka kemungkinan lahir tadi misalkan malamnya dia sudah sakit, itu sudah mulai disiapkan zakat fitrahnya. Tapi kalau seandainya misalkan saat hamil lalu lewat Idul Fitri juga masih belum lahir, maka ini tidak wajib zakat. Nah, jadi zakat bayi yang ada di dalam kandungan jika bisa diprediksi lahir sebelum Idul Fitri, setelah selesai puasa Ramadan, maka baru dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik, terima kasih untuk pemirsa yang sudah bertanya. Dan nanti di segmen berikutnya kami akan membacakan kembali pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa yang sudah kami tampung. Dan kita harus jeda sejenak pemirsa, dan kami harap Anda masih bersama kami di program kami tercinta, Takjil Takorup Jalan Ilahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Takjil Takorup ke Jalan Ilahi. Masih bersama dengan Ustadz Firdaus LC MPD di sore hari ini yang terus mencerahkan kita di program Takjil Tercinta. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung di sore hari ini, tema yang kami angkat adalah hikmah zakat bagi ummah. Nah, tadi juga ada pertanyaan dari pemirsa yang sudah bertanya, dan kali ini kita akan mendengarkan kembali untuk penjelasan dari Ustadz. Tadi sudah dijelaskan untuk yang hikmah dari muzakinya Ustadz ya. Dan sekarang mustahiknya. Silakan Ustadz. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi zakat ini ternyata bermanfaat bagi muzaki dan bermanfaat pula bagi mustahik. Muzaki artinya orang yang berzakat. Mustahik artinya orang yang menerima zakat.
Nah, apa manfaat secara umum ya kita untuk mustahiknya itu ada manfaat secara umum, ada manfaat secara khusus. Manfaat secara umum bagi para mustahik ini yang pertama, zakat itu bisa mengikiskan kesenjangan sosial dan kesenjangan secara ekonomi. Allah ciptakan kita manusia berpasang-pasangan, ada yang laki-laki, ada perempuan. Ada yang kaya, ada yang miskin. Maka dengan disyariatkan zakat ini, yang kaya tidak terlalu kaya, yang miskin juga tidak terlalu miskin. Jadi kesenjangan sosial dan kesenjangan ekonomi antara kaum muslimin dalam masalah kaya dan miskin ini bisa teratasi. Nah, ini hikmah yang pertama. Jadi tujuan pertama Allah syariatkan zakat, hikmahnya adalah untuk mengikis jarak antara si kaya dan si miskin. Ya, jangan sampai nanti si kaya tambah kaya, si miskin tambah miskin. Tentu akan terjadi banyak masalah. Berbicara tentang kemiskinan, para pemirsa yang dimuliakan Allah, Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis, kadal fakru ayyakuna kufra. Berapa banyak, kata Rasulullah, kefakiran itu dikit-dikit lagi mendapatkan atau menyebabkan seseorang itu berbuat kekufuran. Dengan adanya syariat zakat, maka ini hikmah yang kedua, supaya seseorang itu tidak terpikir lagi untuk berbuat kekufuran. Ya, gara-gara mie instan 1 bungkus, 2 bungkus, berapa banyak orang menggadaikan keislaman dan keimanannya. Maka dengan ada syariat zakat, maka kefakiran tadi tidak bisa menyebabkan kepada kekufuran karena ada zakat yang menghalanginya. Ini hikmah yang kedua. Yang ketiga, hikmah secara umum yang ketiga bagi orang-orang yang mustahik yang menerima zakat adalah dengan adanya syariat zakat ini, para pemirsa yang dimuliakan Allah, maka orang-orang miskin nanti tidak lagi memiliki penyakit hasad. Apa itu hasad? Iri dengan orang-orang kaya. Banyaknya terjadinya tingkat kriminal itu, di samping adanya kesenjangan secara ekonomi dan sosial tadi, adanya juga sifat iri dari si miskin kepada si kaya. Dan disitulah banyak terjadi pencurian. Yang mencuri itu kan biasanya karena mereka butuh. Jarang yang mencuri karena hobi. Ya, mayoritas para pencuri itu orang-orang yang mengambil hak orang lain itu adalah karena mereka tidak punya apa-apa untuk mereka makan. Kemarin misalkan di Pangkal Pinang sebelum puasa Ramadan kita membaca sebuah berita yang luar biasa. Ada seorang bapak demi anaknya bisa kuliah online mencuri HP orang lain. Walaupun pada akhirnya para jaksa menggunakan rumus restoratif justice itu ya, menggunakan nurani, tidak menggunakan kacamata hukum untuk memberikan keputusan. Akhirnya diampuni karena memang si bapak itu mencuri bukan karena ingin, tapi karena butuh. Ya. Nah, di sini dengan adanya syariat zakat, kesenjangan itu dan niat-niat yang jahat tadi bisa terkikiskan. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, ini makna manfaat secara umum. Ditambah satu lagi sebenarnya, dengan kita berzakat, secara tidak langsung kita memberikan kontribusi ekonomi yang luar biasa kepada negeri kita. Kita tentu masih ingat cerita bagaimana Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang sangat luar biasa. Menjadi khalifah itu tidak terlalu lama, hanya 2 tahun lebih gitu. Tapi pada saat beliau menjadi khalifah, tidak satupun rakyatnya mau menerima zakat. Menunjukkan apa? Berkat zakat, ekonomi negara menjadi pulih dan menjadi bangkit ekonominya. Maka para pemirsa yang dimuliakan Allah, dengan melihat potensi zakat Indonesia tadi kurang lebih 327 triliun tadi, ini potensi zakat yang sekarang juga sudah dilirik oleh pemerintah kita dalam memajukan ekonomi Indonesia. Jadi memang banyak sekali manfaat secara umum bagi para mustahiknya. Lalu apa manfaat secara khususnya? Para pemirsa yang dimuliakan Allah, 8 asnaf zakat yang tadi Allah sebutkan adalah innamas shadaqat lil fuqara wal masakin. Pertama untuk fakir miskin, ya. Fakir dulu, ya. Fakir itu orang yang benar-benar tidak memiliki apa-apa, ya. Jadi fakir itu mau makan tak punya makanan, mau membeli sesuatu tak punya uang, mau berjalan tak punya kendaraan. Itu disebut fakir.
Berbeda dengan miskin. Iya. Kalau miskin dia masih ada yang bisa dia makan, tapi tidak punya uang lebih untuk dia lakukan atau dia pergunakan untuk kebutuhannya. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, dengan adanya syariat zakat, maka kita bisa memberikan atau memperbaiki kondisi ekonomi fakir miskin tadi. Ya, mungkin dengan zakat tadi kita bisa membuat mereka yang tadi awalnya kelaparan jadi kekenyangan. Atau mungkin kalau zakatnya, misalkan zakatnya bersifat uang, maka zakat itu bisa dijadikan sarana bagi mereka untuk memulai usaha baru. Ya. Nah, ini hikmah secara khusus bagi fakir dan miskin. Yang kedua, bagi amilnya. Nah, apa hikmah khusus bagi amilnya? Amil ini kan tugasnya mengambil zakat dari kita kaum muslimin. Ada amil yang memang ditunjuk oleh negara, Badan Amil Zakat Nasional itu. Ada amil di luar itu yang tidak resmi, ya, non pemerintah, yang mereka juga mengambil zakat dari orang lain gitu. Nah, ketika mereka menunaikan tugas mereka sebagai amil, tidak sedikit di antara mereka meninggalkan tanggung jawab mereka dalam bekerja. Ya. Pertanyaannya, siapa yang menafkahi keluarga mereka? Sehingga disinilah keadilan Allah berlaku. Allah berikan zakat, salah satunya diberikan kepada amil yang memang bertugas mengumpulkan zakat dari kaum muslimin, dan itu bisa dijadikan ketika diberikan zakat tadi kepada keluarganya, kepada amil, mereka bisa menafkahi keluarga mereka. Lalu berikutnya, para mu'alaf yang tadi sempat saya singgung, para pemirsa yang dimuliakan Allah, tidak sedikit dari para mu'alaf itu ketika mereka masuk ke dalam Islam, mereka dikucilkan, mereka dimusuhi, mereka tidak punya apa-apa. Sehingga dengan adanya zakat tadi, tujuannya yang pertama bisa jadi juga modal usaha bagi mereka, yang kedua juga mengokohkan hati mereka dengan syariat Islam dengan adanya zakat tadi. Berikutnya, asnaf yang kelima yang akan mendapatkan zakat, para mustahiknya adalah wafir riqab. Riqab itu siapa? Untuk membebaskan budak. Nah, kita tahu dulu sebelum sistem perbudakan dihapus, para budak itu berada di bawah kekuasaan tuannya. Contoh, kalau seandainya saya punya budak, maka budak tadi tidak boleh menolak perintah saya. Bahkan kalau budaknya seorang muslimah, saya halal untuk menyetubuhinya tanpa perlu saya nikahi. Jadi dulu istri dan budak-budak itu halal bagi kita para suami. Tapi Islam sudah menghapus sistem perbudakan. Nah, pada saat dulu ada perbudakan, maka perbudakan itu bisa membebaskan budak. Sehingga budak itu merdeka. Kalau dia merdeka, dia tidak lagi di bawah kekuasaan orang lain, dan disinilah dia bisa menunaikan tanggung jawabnya sebagai muslim seutuhnya. Lalu golongan berikutnya para pemirsa yang dimuliakan Allah, orang-orang yang mendapatkan zakat, para mustahik berikutnya adalah orang-orang wafir gharimin. Siapa itu gharim ini? Gharim ini adalah orang yang punya hutang. Jadi kalau kita punya hutang banyak, maka boleh datang aja kepada Badan Amil Zakat. Dengan menceritakan kronologi hutang kita. Kalau kita memang berhutang itu dalam kondisi terpaksa, bukan hobi, lalu kita tak sanggup lagi, usaha kita mungkin bangkrut, ceritakan saja. Kalau badan amilnya memahami fikih Islam secara utuh, dia tahu orang-orang yang berhutang salah satu asnaf zakat. Sehingga tadi orang-orang yang berhutang, para pemirsa yang dimuliakan Allah, dengan bantuan zakat tadi dia bisa melunasi hutangnya, plus mungkin juga bisa memulai usaha yang baru. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, berikutnya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah orang-orang yang melakukan safar. Kita tahu orang-orang yang bersafar itu tidak punya pekerjaan. Mereka membawa bekal yang bisa jadi bekalnya habis di tengah perjalanan. Maka dengan adanya zakat, mereka bisa melanjutkan perjalanan mereka, sehingga tujuan mereka dalam melakukan safar tadi terwujud. Dan yang terakhir tentu asnaf zakat yang disebutkan Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 60 tadi adalah orang-orang yang wafi sabilillah, yang memperjuangkan jalan Allah. Nah, ini misalkan para pesantren, lembaga-lembaga pendidikan, termasuk juga diantaranya lembaga dakwah. Dengan adanya uang zakat tadi, maka mereka bisa mempergunakannya dalam mensyiarkan ajaran Islam, membeli Al-Quran mungkin bagi rumah Quran, operasional pesantren bagi pesantren, bagi anak yatim juga sama. Pun bagi para penghafal Quran tadi, para pelajar yang tadi sempat saya ceritakan, ketika saya menjadi mahasiswa, orang-orang Mesir itu cerdas dalam berzakat. Mereka zakatnya zakat produktif, ya. Yang dicari adalah para penghafal Quran, dan itu luar biasa sekali. Nah, ini para pemirsa yang dimuliakan Allah, hikmah zakat bagi para mustahik, baik hikmah secara umum
yang nanti semuanya mendapatkannya maupun hikmah secara khusus bagi 8 asnaf yang tadi sudah saya jelaskan satu persatu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz penjelasannya, dan kita lanjutkan ke pertanyaan Ustadz. Ini pertanyaan dari hamba Allah, apakah zakat itu harus berupa harta benda? Mungkin bisa dijawab setelah jeda berikut ini Ustadz ya. Dan saudara, kita harus jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Takjil Takarub ke Jalan Ilahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Anda masih bersama kami di Takjil Takarub ke Jalan Ilahi. Nah Ustadz, pertanyaan dari hamba Allah tadi, apakah zakat itu harus berupa harta benda? Silakan Ustadz. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya bagus gitu. Apakah zakat wajib berupa harta? Bolehkah zakat itu berupa uang gitu kan, dan sebagainya. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, ulama-ulama kontemporer ya, ulama-ulama yang muncul di abad ke-20. Kalau dulu mungkin zakat belum ada fatwanya menggunakan uang gitu ya. Hanya menggunakan harta benda atau barang gitu. Tapi bagaimana dengan zaman sekarang? Nah, di era sekarang ini para ulama-ulama kontemporer ya, diantaranya misalkan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, diantaranya juga Al-Lajnah Ad-Daimah ya, dari Kementerian Saudi Arabia, pun termasuk Majelis Ulama Indonesia kita, itu sudah memberikan fatwa bahwasanya boleh berzakat dengan uang. Karena mengapa? Ketika kita berzakat dengan harta, harta tadi yang berupa benda mungkin, itu tidak bisa dijadikan sesuatu yang ya mungkin dibuat usaha. Tapi dengan kita berzakat dengan zakat uang, sehingga zakat tadi itu bisa diolah sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang menerima zakat. Sebagai contoh misalkan, antara fakir miskin yang satu dengan fakir miskin yang lain kebutuhannya berbeda. Benar. Ada yang dikasih beras, tapi ternyata yang dia butuhkan adalah bayar SPP anaknya sekolah. Maka dengan kita memberikan zakatnya uang, maka di sanalah ada solusi bagi mereka menyesuaikan zakat tadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Maka para ulama kontemporer berfatwa, sudah disepakati fatwanya, boleh zakat tidak harus dengan harta benda, tapi boleh dengan uang. Pun zakat fitrah sekarang, zakat fitrah boleh menggunakan uang, boleh juga menggunakan beras. Makanya dulu ketika di Mesir, rumah zakat Kuwait itu, mereka tidak menerima zakat yang sifatnya benda, tapi zakatnya sifatnya uang. Sehingga dari uang tadilah mereka distribusikan kepada fakir miskin, para pelajar, dan 8 asnaf yang tadi disebutkan. Allahu a'lam. Oke Ustadz. Nah, masih ada satu pertanyaan lagi Ustadz. Ini dari Yahya, dia bertanya, Assalamualaikum, saya Yahya dari Selindung, mau bertanya Ustadz, berapa nisab zakat hasil tanaman dan hewan ternak? Oke. Silakan Ustadz. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu, zakat itu sebenarnya secara garis besar ada dua. Ada zakat fitrah, ya. Yang kedua zakat mal. Zakat fitrah itu zakat terhadap badan kita, kemudian yang kedua zakat mal itu zakat terhadap harta kita. Nah, nanti dari zakat mal ini masing-masing berbeda nanti ya, banyak pecahannya. Contoh misalkan ada istilahnya zakat pertambangan dari hasil bumi. Ada lagi zakat peternakan. Kemudian ada lagi zakat pertanian. Ada lagi zakat penghasilan, zakat profesi. Nah, masing-masing itu ada nisab yang tentu antara satu dengan yang lainnya berbeda. Nah, ini penjelasannya tentu tidak bisa kita bahas dalam waktu yang sebegitu singkat ini. Mudah-mudahan nanti di pertemuan yang lain berikutnya di TVRI insya Allah kita akan kupas berapa nisab masing-masing zakat. Baik, terima kasih Ustadz. Dan kita masuk di segmen terakhir ini. Boleh disimpulkan secara singkat Ustadz terkait tema kita, hikmah zakat bagi ummah ini. Silakan Ustadz. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, zakat syariat yang istimewa.
manfaatnya sangat luar biasa baik bagi mustahik maupun bagi para muzakinya. Semoga dengan kita berzakat kita bisa menjadi orang-orang yang sadar, atau masyarakat Indonesia, masyarakat muslim yang sadar zakat, karena manfaatnya bermanfaat bagi kita secara individu, bermanfaat bagi kaum muslimin, dan bahkan bermanfaat bagi negara yang sangat kita cintai ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ustadz, terima kasih telah menyimpulkan untuk tema kita hikmah zakat bagi ummah ini. Semoga bisa bermanfaat untuk pemirsa yang telah menyaksikan takjil pada sore hari ini, dan tetap saksikan takjil setiap harinya selama bulan suci Ramadan ini, dan tentunya program ini untuk mencurahkan ilmu dan mencerahkan, dan juga tayangan sarang khazanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Dan saya Firgi Randa Setiawan mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.